Halo guys, kenalin aku Melvin. Aku salah satu front-end fasilitator di DSC yang bakal nemenin kalian hingga 2 semester ke depan. Kebetulan aku B23, artinya aku semester 3 untuk sekarang. Aku ngambil jurusan Computer Science di BINUS. Yes, Computer Science, anak IT istilahnya. Nah, kita pada sesi kali ini berada di sesi instalasi, di mana kita bakal nginstall aplikasi yang bakal kita pakai untuk 2 semester ke depan. Front-end itu aplikasi utamanya cuma satu, Visual Studio Code. Kalau untuk backend mungkin beda ya. Backend mungkin ada pakai Postman, terus Android juga mungkin ada pakai Visual Studio Code, sama yang Android Studio itu wajib, Android Studio. Nah, kita kebetulan di frontend pakainya cuma satu. Nah, tapi extensionnya nanti aku jelasin itu apa. Mungkin akan banyak yang kita download. Paling tiga sih, tiga nggak banyak lah. Nah, ini adalah aplikasi yang akan kita pakai, Visual Studio Code. Nah, kalian bisa download dengan kalian coba ketik, aku kasih waktu 5 detik mungkin untuk ketik URL-nya, atau mungkin kalian kalau mau gampang di Google tinggal ketik aja download Visual Studio Code. Udah tuh muncul. Ini aku akan kasih tunjuk. Ini dia Visual Studio Code. Kalian kalau mau download, tinggal ini di download. Kalian kalau mau buat macOS ini bisa di drop down, bisa diklik. Nah, ini kalian ada pilihannya. Ada dua versi, ada versi stable dan ada versi insiders. Bedanya apa, Kak? Insiders ini versi Visual Studio Code, tapi versi paling baru. Nah, kita nggak boleh download. Bukan nggak boleh, bagusan jangan. Alasannya kenapa? Mungkin kedengarannya keren ya. Kan versi paling baru, Kak. Semakin baru, semakin bagus. Eits, di dunia pemrograman, semakin baru program, atau semakin sesuatu ada yang baru nih. Nah, itu malah seharusnya kita was-was dulu. Was-was kenapa? Kita nggak tahu ini nih ada bug kah, ada error kah, atau bahkan mungkin virus kah, kita itu nggak tahu. Nah, oleh karena itu yang pakai itu tuh biasanya tuh senior lah, orang-orang senior yang kerjanya memang ngetes bug. Nah, oleh karena itu eh, kita download yang stable aja. Yang stable ini kita download. Kalau udah download, kalian tinggal eksekusi aja file exe-nya. Ya, aku kasih tunjuk, coba. Bentar ya, kok nggak ada. Nah, ini dia ada di sini. VS Code user setup, kalian tinggal jalanin aja. Oh, maaf, di aku udah kebuka. Nah, di aku nih aplikasi udah kebuka. Aku exitin dulu. Ini gampang ya, tinggal next aja sebenarnya next. Nah, ini mungkin kalian takutnya agak bingung. Ini optional semua, bikin desktop icon juga optional. Keempat ini kalian nggak usah sebenarnya. Kita nggak akan make kok untuk kedepannya. Kalian tinggal next. Nah, tinggal install. Mau di C, di D, di E itu nggak masalah. Aku cancel karena aku udah ada, jadi aku nggak akan install lagi. Nah, mari kita coba buka aplikasinya. Sambil ini kan aku nggak akan kecepatan lah ya, kan ini apa video workshop. Nah, ini kalian bisa lihat. Seharusnya kalian kalau buka munculnya itu paling pertama adalah halaman welcome yang butuh kalian. Kalian tinggal exitin aja. Nah, mungkin dari kalian yang pernah programming sebelumnya bakal nanya, Kak, kok pakainya Visual Studio Code? Kenapa nggak pakai tetangga? Pakai aplikasi tetangga, Sublime Text, atau... Nah, Visual Studio Code ini punya banyak kelebihan ya menurut aku dibanding yang lain. Dimana salah satunya itu free. Yes, Sublime Text juga free, tapi kalau kalian pakai Sublime bakal sering muncul pop-up tuh suruh beli versi bayarnya. Itu kan mengganggu ya. Mending pakai ini aja. Dan juga rata-rata semua web developer pakai ini rata-rata. Hampir semua kok. Kalian kalau cek tutorial di YouTube dan lain-lain, kawan-kawan ya semua pakai Visual Studio Code. Alasannya banyak, nanti aku akan jelasin sambil ini. Nah, di sini kita kan kedepannya akan belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasinya cuma satu, ini. Kita semua ngetik semua itu, semua bahasa itu di aplikasi yang sama. Aku coba bikin satu file HTML. Ini kita hanya baru berada di sesi instalasi. Untuk detailnya HTML, CSS, JavaScript itu kita akan kasih tahu ke depannya. Sesi ini belum detail dulu. Kalian tinggal new file. Aku sangat-sangat saranin kalian langsung save aja. Save. Aku save di desktop namanya sesi 1 misalkan.
Nah, jangan lupa kasih .html. Kalian kalau nggak ngasih .html, dia akan ke-save sebagai notepad. Kalian tahu notepad dong? Nah, jangan kita kasih HTML. Aku save aja. Ini aku udah ada namanya yang sama, aku replace aja. Nah, salah satu kelebihan Visual Studio Code ada yang namanya autocomplete, di mana zaman dulu, nggak dulu-dulu banget sih, nggak sampai segitunya. Orang-orang tuh ngetik tuh manual, misalkan ngetik body kayak gini, aku nggak usah dipusingin dulu body ini apa, nggak usah, cuman perhatiin aja dulu. Dulu tuh mereka ngetiknya manual. Nah, kalian perhatiin, tiba-tiba muncul nih sesuatu nih di kanan, slash body. Ini tuh penutup. Nanti ke depannya kita jelasin. Tapi kalian bisa lihat munculnya tuh otomatis kan. Dulu orang-orang ngetik sendiri kayak gini, misalkan. Ini ya karena udah otomatis, jadi dia ke otomatis mulu. Orang dulu tuh ngetik satu-satu. Bayangin kalau ini baru satu baris. Bayangin ada 100, 300 misalkan. Capek, itu capeknya bukan main. Ini 2020, ayolah, pasti ada cara cepatnya. Nah, salah satunya dengan menggunakan Visual Studio Code. Contoh paling kelihatan ini nih. Kalian tinggal bikin tanda seru, enter aja, langsung muncul 11 baris yang kayak gini. Ini tuh istilahnya kerangka utama HTML yang akan kita pelajarin di sesi kedepannya. Kalian bayangin, orang dulu ngetik ini tuh manual, tapi sekarang karena ada yang namanya autocomplete di Visual Studio Code, otomatis, gampang banget. Nah, kalian bisa melakukan hal yang sama. Nanti kedepannya ini nggak usah dipusingin dulu, tenang, kita akan jelasin basic-basicnya di sesi kedepannya. Kebetulan ini kan baru sesi instalasi. Nah, aku akan sedikit jelasin tentang extension. Cara buka extension itu tuh ini di baling 3 dari bawah ini. Buka aja. Extension ini semacam program tambahan di mana program tersebut itu banyak fungsi-fungsi yang mempermudah kita dalam ngoding. Kalau aku ngomongnya mempermudah hidup lah, kan hidup udah susah. Masa mau ngoding aja dibikin susah lagi. Nah, salah satu ada namanya Prettier. Kalian tinggal ketik aja Prettier. Download yang paling atas. Ini nih Prettier. Kalian tinggal install aja, seharusnya ada tombol install-nya, tinggal tekan. Ini filenya nggak nyampe 500 KB kok, jadi tenang lah, nggak akan makan slot di memori kalian. Nah, ini fungsinya untuk merapikan codingan kita. Intinya sih, kita kalau udah ngoding sampai 100 baris gitu, kan biasa ada tuh baris-baris yang nggak rapi. Nanti ke depannya kalian bakal ngerasain sendiri. Itu tuh bisa diotomatisin jadi rapi dengan Prettier ini. Nah, nanti ke depannya kita akan pakai. Download aja dulu. Terus ada lagi namanya live live server. Ini pilih yang paling pertama, live server by Bapak Rick Weekday. Kalian tinggal install juga. Nah, ini tuh istilahnya gimana? Kalian kalau pertama kali belajar HTML biasa tanpa menggunakan live server ini ya, setiap kali kalau kalian mau melihat hasil kerja kalian itu tuh harus refresh browser. Setiap kali ngubah, refresh. Nah, dengan ini kalian nggak usah refresh lagi. Ini otomatis. Kedepannya kita akan pakai. Terus ada lagi satu lagi, ini optional, tapi download aja dulu untuk sekarang. Kedepannya akan kita bahas kayaknya. Namanya Live SAS. Download yang ketiga nih, Live SAS Compiler dari Bapak. Yang sama juga, Bapak Rick Weekday. Kontribusinya banyak banget. Nah, ini itu untuk apa? Nanti kan kita ke depannya akan belajar yang namanya CSS, Cascading Style Sheet. Nah, ini tuh bisa dibilang semacam fungsi tambahannya untuk ngodingnya jadi makin gampang nanti ke depannya. Kita akan jelasin nggak sekarang. Sekarang sesi ini kita install aja dulu. Nah, untuk sesi kali ini, kita hanya perlu download Visual Studio Code, download 3 extension yang aku sebutin tadi, Prettier, Live Server, dan Live SASS. Nah, habis itu, di sesi ke depan, kita akan mulai ngoding, menggunakan aplikasi yang udah kita install. Nah, sebelum kalian pergi dari video ini, jangan di-close dulu, boleh kalian isi attendance. Nah, ini ada attendance. Kalian bisa scan, atau mungkin print screen dulu, kalau misalkan takutnya nggak sempet, print screen aja, save aja dulu. Tapi isi dong. Nah, kalian bisa isi, kalian bisa ngasih kita feedback, kalian bisa request materi, misalkan kalian bilang, Kak, kecepatan Kak, ngajarnya pelanin dong, atau mungkin kalian bilang, mau request materi selama masih berhubungan dengan front-end development ini, kita akan jadiin masukan kok. Nah, kalian bisa scan dulu. Nah, kalau udah di-scan, thank you banget untuk perhatiannya selama, aku nggak tahu ini berapa menit ya, aku nggak perhatiin, tapi thank you banget.
Nah, kedepannya kita akan belajar banyak banget bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, framework, HTTP request, dan kawan-kawannya. Dimana kemungkinan besar kalian tuh nggak akan dapat ilmu itu kalau kalian cuma kuliah pulang, kuliah pulang. Kemungkinan besar nggak. Nah, oleh karena itu, worth it banget kok untuk ikut di SC ini. Ilmu yang kalian dapat istilahnya daging banget, investasi masa depan. Nah, oleh karena itu, stay tune ya untuk sesi-sesi kedepannya. Nah, thank you guys. Have a good day.